Iya, senang sekali pagi hari ini saya boleh kembali menyapa Bapak Ibu, kembali hadir, boleh melayani pada pagi hari ini. Tema yang diberikan kepada saya yaitu kerjakan bagianmu. Bapak Ibu, setiap kali ketika kita masuk di bulan Desember, itu kita senang ya pada nulis welcome Desember, bulan yang penuh kasih, bulan yang penuh damai, sukacita. Apakah bulan-bulan yang lain gak penuh damai dan sukacita? Ada juga. Tetapi ketika masuk di bulan Natal, itu ada sesuatu yang berbeda bulan Desember. Kalau kita ke mall begitu, aduh mallnya bagus-bagus, dihiasin tadi masuk ke gereja sini, wah cakep banget itu ya, seneng. Sesuatu yang berbeda dari bulan-bulan yang lain begitu ya. Apalagi kalau setelah tanggal 24 atau tanggal 25 pasti kita mikir ya, habis ini kita mau liburan kemana? Wah kita udah mikir semua, pasti seneng. Kita nyiapin, kalau yang cewek biasanya ibu-ibu kita udah beli baju supaya nanti kalau foto bajunya ganti-ganti, bila perlu beli tas. Wah seneng kita karena kita mau liburan. Kita pergi kemana kita nyiapkan dana yang besar, nggak masalah karena kita seneng mau liburan. Tetapi kita ingat nggak beberapa waktu yang lalu gereja pernah mengalami apa yang namanya gereja diliburkan. Pernah enggak? Bapak Ibu ngalami enggak di sini gerejanya diliburkan? Iya kan? Di tempat kami juga gitu. Gereja diliburkan itu bukan sesuatu yang menyenangkan sama dengan liburan, enggak, beda. Ketika gereja diliburkan, ada message penting yang Tuhan berikan buat kita. Karena apa? Karena genting, karena ada wabah. Karena ada sesuatu yang penting sehingga gereja diliburkan. Sejak saya kecil sampai saya gede udah 55 tahun gak pernah ngalami yang namanya gereja itu diliburkan, ya baru beberapa waktu itu aja. Tetapi banyak orang menyikapi gereja yang diliburkan itu sama kayak liburan, happy-happy, tetap seneng ya kan. Gak mikir ini ada apa sih, kok Tuhan itu sampai ada sesuatu yang namanya gereja diliburkan, semua diliburkan, toko-toko, mall, semuanya. Waktu saya masuk ke MKG, karena saya mesti ngirim barang anak saya, ada di Lakon sana ya di MKG, saya lihat aduh sedih banget, tutup itu namanya mall, cuman ada Farmer. Tapi kita seringkali menyikapinya, wah biasa aja sama kayak liburan. Padahal itu sebenarnya pesan penting bagi Tuhan buat saudara dan saya. Ketika ada gereja diliburkan, itu kita harus ngerti bahwa waktunya Tuhan sudah sangat-sangat dekat, sehingga kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Nah, pagi hari ini saya rindu kita bersama-sama membuka di dalam Lukas 1, karena ini mau Natalan ya, mau Natal. Minggu depan kita mau merayakan Natal. Saya rindu saya membawa Bapak Ibu untuk satu ayat ini, Lukas 1 ayat 37 dan 38 ya. Kita lihat apa sih yang Tuhan mau buat kita. Kita lihat ini dulu ya. Lukas 1 ayat 37 dan 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalau kita lihat judulnya, perikopnya, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Pada saat itu tentu banyak gadis-gadis, perempuan-perempuan, gadis-gadis yang kaya, yang terhormat, yang punya nama, anaknya mungkin anak konglomerat pada saat itu, mereka kepingin menggenapi apa yang Yesaya katakan. Yesaya 7 ayat 14 itu katakan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pada saat itu banyak gadis yang kepingin, waduh kalau bisa aku yang mau melahirkan itu sang Immanuel. Orang-orang kaya, gadis-gadis yang kaya waktu itu berpikir, wah kalau bisa aku ya. Tetapi kalau kita lihat di Lukas,
Gabriel justru datang kepada seorang perempuan, seorang gadis yang masih muda, seorang yang sederhana, namanya Maria. Gabriel tidak datang kepada orang yang kaya, yang punya nama, yang terkenal, tetapi kepada seorang wanita muda yang bernama Maria. Ketika dia datang, tentu Maria terkejut karena dia belum pernah mengalami penampakan yang seperti itu. Nah, ketika itu dia ngomong, bagaimana mungkin aku mengandung? Aku ini belum bersuami, belum menikah. Coba bayangin kalau di budaya timur saja ya Bapak Ibu, kalau ada perempuan yang hamil, pasti itu tetangga udah kasak kusuk, kok bisa ya? Kok bisa ya? Waduh, langsung itu gosip ada di mana-mana. Kalau di budaya barat mungkin udah biasa seperti itu. Bahkan punya anak baru mereka menikah begitu ya. Apalagi zaman dahulu, Maria ngebayangin, waduh gimana ini? Kalau aku hamil terus orang-orang pada ngomong apa? Pasti dia dicap perempuan yang gak baik, perempuan yang gak bener. Kok bisa? Belum menikah sudah hamil, sudah mengandung. Tetapi statement Maria tadi, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Yang namanya hamba itu nurut sama tuannya, sama majikannya. Kalau kita bekerja ini, bos kita ngomong kamu lembur ya hari ini, nggak bisa kita ngomong wah yo jangan dong Pak, mosok ini lembur. Kita nggak mungkin bilang seperti itu, bisa dipecat kita ya kan. Ya kalau bosnya ngomong kamu lembur hari ini, kamu harus keluar kota, mungkin keluar negeri, ya kita nurut, kita siap-siap. Oh namanya kita ini karyawannya, hambanya. Ya toh kalau kita punya ART, asisten rumah tangga, kita ngomong Bi hari ini masak sayur asem begitu misalnya, bibiknya bilang ah non jangan masak sayur asem dong, bosen gitu, masak sup kayak atau steak kayak atau apa, ya nggak bisa ya kan, kita nurut. Nah Maria dikatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria memberikan rahimnya bagi bayi Yesus. Dia memberikan rahimnya bagi bayi Yesus. Rahim itu bicara tentang satu kehormatan, sesuatu yang berharga. Tuhan itu ciptakan laki dan perempuan, tapi yang dikasih rahim itu cuman perempuan. Gak ada yang laki, ada yang punya rahim di sini yang bisa mengandung. Wah mujizat itu ya, gak ada. Cuman wanita. Itu sesuatu yang berharga, yang spesial. Tetapi yang berharga itu pun dikasih kepada Tuhan. Kalau kita punya barang yang berharga ya, taruhlah kita punya gelang berlian ini nih, sama gelang biasa yang cuma 10.000 begitu. Coba perlakuan kita gimana dengan gelang berlian sama gelang yang cuma 10.000? Kalau gelang yang 10.000 udah ditaruh di depan rumah, taruh mana ya biarin aja, orang hilang juga nggak apa-apa, orang cuma 10.000. Tapi kalau gelang itu berlian, pasti kita taruh di laci, tempatnya khusus, tempatnya yang bagus, ada bludrunya begitu, ada kuncinya. Kita taruh di lemari, di dalam lemari ada laci, kita masukkan di situ supaya aman. Karena apa? Karena mahal, karena berharga. Jadi kita memperlakukan barang itu sedemikian rupa karena apa? Berharga. Atau kita punya handphone, kalau ini jatuh misalnya, ada 2 handphone, yang satu Nokia zaman dulu misalnya, satunya iPhone. Kalau yang jatuh Nokia, alah biarin aja, orang Nokia 100.000 misalnya gitu. Tapi coba yang jatuh iPhone, pasti kita waduh, kita lap-lap, kita sayang, kita lihat jangan sampai ada yang gores. Karena apa? Sesuatu yang mahal. Tetapi Maria, sesuatu yang mahal yang dia punya, yaitu rahimnya, dia beri buat bayi Yesus untuk hadir di dalam dunia. Karena apa? Maria sangat mengasihi Tuhan. Dia beri yang terbaik buat Tuhan. Dia nggak punya apa-apa, cuman punya rahim. Dan itu yang terbaik bagi seorang gadis. Rahim, kalau ada seorang gadis karena ada masalah, terus rahimnya harus diangkat, dia akan menderita, sedih banget. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu rekan begitu ya, dia karena kena tumor
dioperasi, rahimnya diangkat, masih muda. Saya menguatkan dia, saya memberitahu suaminya, saya katakan kamu harus menjadi orang nomor 1 yang menguatkan istrimu. Karena apa? Kandungannya diangkat. Dia merasa gak berdaya, gak ada harga dirinya lagi kalau perempuan udah diangkat, apalagi belum punya anak seperti itu. Karena apa? Karena sangat mahal, berharga. Tetapi Maria memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau Maria memberikan yang terbaik, yaitu rahimnya, buat bayi Yesus, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Bagian apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan? Kita seringkali disuruh begini sama Pak Walman, "Ma, jangan saya lah Pak, saya ini udah capek." Misalnya ya, saya nggak tahu orang Pak Walman nggak cerita sama saya. Misalnya disuruh gini, "Jadi WL ya, jangan saya Pak, saya gini-gini, saya capek." Kita seringkali mengeluh, kita ngomong, "Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu." Ngomongnya Yesus, aku cinta kepadamu. Tapi begitu disuruh pelayanan, "Jangan saya Pak, yang lain saja." Kita udah langsung seperti itu. Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian, saat ini kita ada di dunia yang penuh ketidakpastian. Banyak orang ngomong, pengamat-pengamat mengatakan juga bahwa tahun 2023 itu tahun resesi, tahun gelap, tahun yang masa-masa berat, apalagi COVID belum kelar ya. Terus varian-varian baru terus bermunculan. Mungkin di antara kita mungkin 50% ada yang kena. Saya udah kena 2 kali malahan ya. Sudah kena 2 kali, suara tambah hilang, rambut rontok terus. Ya udah, nggak apa-apa, disyukurin aja begitu ya. Nggak boleh terus kita mengeluh, karena kalau mengeluh nanti malah sakit. Tapi ketika kita bersyukur dengan kena seperti itu, ya sudah. Nah, tahun depan itu tahun yang sulit. Semua orang ngomong seperti itu. Tahun yang berat, nggak tahu kita pasti ngapain di tahun yang depan. Kalau semua pengamat aja ngomong gitu, banyak negara-negara udah mulai gulung tikar. Udah presidennya ada yang pergi, nggak tahu rakyatnya kayak gimana. Udah banyak negara-negara yang bangkrut. Tahun sekarang, tahun depan semakin berat lagi. Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya di momen Natal ini? Kalau Maria memberikan rahimnya buat Yesus, memberikan yang terbaik bagi Yesus, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Yuk kita buka Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Apa sih yang Tuhan mau buat kita? Ini ya, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Coba buka lagi Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5. Kamu adalah terang dunia. Coba senggol kiri kanannya, kamu adalah terang dunia. Iya, kita semua ya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ciri-ciri terang ya, di mana ada terang, tadi dikatakan kamu itu terang dunia. Apa yang bisa kita kerjakan? Tuhan udah ngomong kamu itu terang dunia. Di mana ada terang Tuhan, di situ ada kehidupan. Di mana ada terang Tuhan,
di situ ada kehidupan. Bapak Ibu lihat di sini lampunya menyala, terang, ya kan? Ada terang, kita bisa berjalan, nggak takut mau kesandung atau mau jatuh. Ada terang, kita bisa melihat wajah rekan-rekan kita. Kita bisa beraktivitas, bahkan kita bisa main musik karena ada listrik, ada terangnya. Coba kalau gelap, kalau ini gelap, apa yang terjadi? Kita pasti nabrak sana, nabrak sini, kita nggak nyaman. Nah, di mana ada terang, di situ ada kehidupan. Coba kalau di luar juga tanaman-tanaman. Tanaman itu bisa hidup, bisa tumbuh subur karena ada apa? Ada terang, ada matahari yang menyinari. Lah Tuhan mau Bapak Ibu dan saya sebagai terang. Di mana? Dimanapun kita berada. Kalau sebagai mahasiswa, ya jadilah terang di kampus. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga, jadilah terang di tangga kita, di kampung kita. Sebagai pekerja, jadilah terang di sana. Itu yang Tuhan mau. Tapi sering kali sebagai anak-anak Tuhan, kita malah nggak jadi terang, jadi masalah di sana. Bapak Ibu, ada dokter Tashimasa dari Jepang, dia melakukan penelitian. Jadi dia ngambil tikus, ya, tikus 2 ditaruh di satu box begitu, tempat dikasih air. Boxnya 2, tempatnya 2, masing-masing dikasih air. Tikus yang satu dikasih lampu, tikus yang satunya lagi digelapin, gelap, benar-benar gelap. Dia kepingin lihat apa sih yang terjadi dengan tikus-tikus itu. Nah, rupanya kedua tikus itu mengalami masalah yang sama. Mereka harus terus berjuang. Dua-duanya ada di dalam air. Mereka harus sama-sama bergerak supaya nggak mati. Masalahnya sama. Keadaannya di situ mereka mengalami hal yang sama. Yang membedakan apa? Yang satu ada terang, yang satu enggak. Dua-duanya mengalami masalah yang sama. Ditaruh di tempat yang sama, ada airnya yang sama. Yang membedakan cuman satu terang, satu gelap. Satu ada lampu, satu enggak. Setelah sekian lama, tikus yang ada di kegelapan tadi yang enggak dikasih lampu, dia mati mojok di pinggir, begitu akhirnya dia mati. Tapi tikus satunya yang ada lampunya, dia juga lemes, enggak mati. Dia ada di pojok, dia lemes tapi dia tetap hidup. Artinya apa? Di mana ada terang, di situ ada kehidupan. Di mana ada terang, di situ ada pergerakan. Di mana ada terang, di situ ada dampak, ada efek yang positif yang diberikan. Nah, itu yang Tuhan mau. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Seringkali kita mikir, aku ini jadi terang, tapi seringkali terangku kok gak nyala ya. Terangnya kurang bercahaya begitu. Apa Yesusnya kurang ya? Wattnya dari Yesus kurang ya? Mungkin kita mikir gitu. Enggak, Bapak Ibu, kalau ini ada lampu, coba kalau lampu ini ditutup dengan kotoran atau dengan kertas, sekalipun wattnya gede, tetapi lampu itu tidak akan bercahaya. Karena apa? Ada yang menutupin. Nah, yang penutup itu tanpa kita sadari itu adalah dosa-dosa kita. Seringkali kita nggak bisa jadi terang karena apa? Karena masih ada dosa, masih ada ikatan-ikatan di dalam kehidupan kita sehingga kita nggak bisa jadi terang. Orang kalau jadi terang itu hidupnya enak apa adanya, nggak usah takut. Misalnya ya kita di mall, ya udah kita biasa aja. Coba kalau kita pernah mencuri misalnya di mall itu, seseorang yang pernah mencuri, dia ada di mall, dia pasti celingak-celing, waduh jangan sampai ketahuan ya. Nanti kalau mbaknya lihat saya pernah ngambil di sini bahaya. Karena apa? Karena pernah melakukan kesalahan. Suami istri kalau hidup di dalam terang, handphonenya nggak usah dikasih password yang susah-susah. Supaya istriku ndak tahu, nanti istri itu suka kepo begitu. Ada di sini yang istrinya kepo ya. Semoga enggak ya, enggak ngaku. Di passwordin, mungkin kita punya pacar juga gitu, di password. Jangan sampai ada yang tahu isinya apa. Waduh, dikunci semua. Karena apa? Karena ada sesuatu yang kita sembunyikan. Tapi kalau nggak ada yang kita sembunyikan, mau lihat aja ini. Anak saya tahu ini password saya, password suami saya,
nomor BCA-nya, semuanya anak-anak tahu, nggak ada yang kita sembunyikan. Mami mau transfer ini, BCA-nya nomornya ini gini, password tahu, nggak ada yang kita sembunyikan. Pinjam handphonenya ya Mi, silakan. Kalau mau buka punyanya papi, pinjam ya, mau buat ini nih silakan, nggak ada yang disembunyikan. Karena apa? Kita nggak melakukan sesuatu, tapi kalau ada dosa di dalam hidup kita pasti simpen rapat-rapat. Kalau kita nyimpen foto pacar, sudah punya istri misalnya, tapi saya berdoa di sini tidak ada. Kalau ada bertobat, tapi nggak ada ya di sini, baik-baik semua. Yang ada itu di sana sini, nggak ada di sini ya. Disimpan, nggak boleh ada yang tahu. Karena apa? Hidup dalam kegelapan. Tapi kalau ada terang Allah di dalam kehidupan kita, hidup kita apa adanya kok. Orang mau apa aja nggak masalah. Karena ya ini kita apa adanya. Nah Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada satu nabi yang namanya Simson, hakim-hakim ya, yang namanya Simson ini. Simson itu artinya cahaya matahari. Waktu terang Tuhan ada di dalam hidupnya, dia bisa mengalahkan orang Filistin. Banyak gimana caranya orang Filistin mencoba menghancurkan dia, coba membunuh dia. Dia tetap menang. Karena apa? Ada terang, namanya aja cahaya matahari. Ada terang di dalam hidupnya. Dia menang dimanapun dia berada, sekalipun sendiri, dia menang. Tetapi ketika cahaya itu sirna, pergi dari hidupnya, dia menjadi bahan tertawaan, bahan olok-olokan, matanya dicungkil, dipermalukan. Seringkali anak-anak Tuhan juga jadi bahan tertawaan, bahan olok-olokan kalau tidak ada terang Tuhan. Karena itu Tuhan mau biar kita terus ada terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ngomong, kamu itu terang dunia. Gak usah jadi terang, kamu sudah jadi terang dunia. Dimanapun kita berada, kita ini terang. Jadi ketika ada terang di dalam hidup kita, pancarkan itu. Melalui apa? Melalui perbuatan kita, melalui tutur kata kita, melalui aktivitas kehidupan kita. Dunia ini butuh kita. Dunia ini lihat Yesus lewat kita. Lah kalau kita memberitakan firman tapi hidup kita nggak jadi berkat, orang ngomong, percuma ikut Tuhan. Nanti jadinya lebih buruk dari kayak kamu, hidup aku udah baik, lihat kamu seperti itu. Sering kali kita memberitakan Yesus tapi kita nggak lihat hidup kita kayak gimana. Nah dunia ini perlu kita kepingin lihat Yesus ya lewat hidup kita. Tulisan kita, anak-anak muda kalau nulis di Facebook, atau mungkin yang muda udah gak pakai Facebook ya, pakai Instagram mungkin, atau pakai TikTok atau apa, warnai itu dengan tulisan-tulisanmu, mungkin dengan foto-fotomu yang menarik, ada quotes-quotesnya yang menarik, sehingga mereka melihat, oh ini kok beda ya, beda dengan anak-anak pada umumnya. Mungkin ibu-ibu kita semua ketika kita menulis di situ, kita memberikan sukacita, memberikan aura kita, semangat kita melalui tulisan kita, mereka diberkati. Tapi kalau kita nulis tulisannya lagi patah hati, ya ditulis di situ lagi susah, bete, kayak nggak jadi berkat. Saya lagi menangani ada seorang ibu ya di Jawa Tengah sana. Dia itu punya suami, tapi suaminya selingkuh. Sering kali dia tuh nulis kalau suaminya lagi malas-malasan gitu, ditulislah di Facebook. Banyak gitulah, orang kan ngerti kalau suaminya lagi ngapain. Saya sudah bilang tolonglah, jangan ditulis kayak gitu, selesaiin sendiri. Habis gitu, iya mam. Tapi ditulis lagi. Nanti suaminya ngapain ditulis lagi. Ya suaminya tahu, keluarganya tahu. Akhirnya wanita ini ditinggal sama suaminya, nangis-nangislah dia. Saya bilang, lah kan kamu, saya udah bilang jangan seperti itu. Dia kambuh lagi. Anaknya ditulislah di situ, anak dasar anak gini nulis gini. Kadang ditulis baik, kadang nanti yang jelek tulis. Akhirnya anaknya nggak karu-karuan lagi. Salah siapa? Ya salah kita sebagai orang tua. Jangan sembarang tulis di situ. Sedikit-sedikit tulis di Facebook.
di Instagram, akhirnya nggak jadi berkat. Bagaimana kita bisa mengerjakan bagian kita sebagai anak-anak terang, tapi kalau kita menulis hal-hal yang nggak benar, ya nggak jadi berkat. Karena itu mari kita belajar jadi berkat. Terus gimana caranya? Kita mesti gimana? Nah, ciri-ciri terang. Kalau tadi di mana ada terang, di situ ada kehidupan. Di mana ada terang, di situ ada pergerakan. Kalau nggak ada terang, yang ada kematian, yang ada kegelapan. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya ya. Orang yang hidup dalam terang itu, hidupnya itu menjadi arah, menjadi jembatan, bukan menjadi tembok begitu ya. Maksudnya apa, Bu? Gini, kalau Bapak Ibu pernah lihat ya, ada satu desa begitu ya. Desa itu desa A dengan desa B. Ini desa-desa yang terisolir. Tapi kalau ada jembatan, jembatan itu sebagai apa? Sebagai penghubung, sebagai pengantara, sebagai jalan menuju desa yang ke sana. Lah yang Tuhan mau Bapak Ibu dan saya, kita sebagai anak-anak terang, hidup kita itu jadi arah buat orang, jadi jembatan, jangan jadi tembok. Kalau jadi tembok itu memisahkan. Seringkali tutur kata kita tanpa kita sadari memisahkan orang. Tapi ayo jadi jembatan yang menghubungkan seseorang. Ketika orang belum mengenal Yesus, melalui kita kenalkan kepada Yesus. Hidup kita harus jadi jembatan, menjadi arah, menjadi penghubung, sehingga orang mengenal Yesus ya melalui kehidupan kita. Kita lihat ya, ada satu kisah, yaitu gadis yang ada di Naaman, pembantunya Naaman atau budaknya Naaman. Nah, Naaman ini dikatakan dia adalah panglima tentara Raja Aram. Yang namanya panglima itu pasti orang yang hebat, kedudukannya tinggi, dieluh-eluhkan, dihormati, kaya raya, dipercaya. Di mana-mana mungkin orang lihat, "Woi, Bapak Naaman." Kalau zaman sekarang, "Pak, selfie dong, Pak, selfie, foto." Ya toh, ada Naaman, ada Naaman, langsung kita foto. Terus kita pajang di IG kita. Hebat ya, kita bisa foto dengan Naaman. Itu kalau zaman sekarang Naaman hidup. Orang tidak ada yang tahu kalau dia kena kusta karena mungkin tangannya pakai lengan panjang. Wah, dielu-elukan. Hebat itu Naaman. Senang ya kita foto dengan orang yang top, dengan artis gitu, kita langsung pajang. Naaman demikian, hebat, dielulukan. Tapi ketika dia sendiri, gak ada orang yang tahu mungkin. Cuman ada ART-nya, ada budaknya yang tahu. Ketika mungkin dia lagi mencuci bajunya atau lagi beres-beres itu, kalau kusta itu kan juga mungkin bisa merotol gitu ya. Dia tahu. Lah dia sebagai budak, dia tawanan perang dari Israel dibawa ke Aram. Budak yang masih muda, masih kecil, begitu ya. Tidak punya harapan. Tetapi dia ketika melihat bosnya atau majikannya sakit, dia nggak bilang gini, "Syukurin, kenapa aku jadi tawanan? Rasain ya, kalau sakit biar mampus gitu." Orang kadang kayak gitu, kata-katanya jahat keluar. Seringkali manusia kan gitu. Kita senang kalau lihat orang susah. Wah, apalagi kalau itu musuh kita. Dan kita susah kalau lihat orang senang. Orang foto-foto, pergi jalan-jalan. Sombong, kata kita gitu, bener enggak? Kita nggak senang kalau lihat orang senang. Harusnya kan kalau ada orang senang, kita ikut senang. Kalau ada orang susah, kita ikut susah. Tapi seringkali yang terjadi kalau ada orang senang, kita jadi susah. Kalau ada orang susah, kita jadi senang. Karena apa? Kita nggak senang kalau ada orang senang. Bingung enggak ibu-ibu? Bapak-bapak enggak ya? Seringkali kan gitu. Tapi budak ini, ketika dia melihat Naaman sakit, dia nggak ngomong, "Oh Tuhan, Allah Israel, terima kasih, terima kasih. Itu yang nawan aku sekarang sakit, rasain, syukur." Enggak. Walaupun dia tidak punya harapan, dia orang rendahan, mungkin nggak dipandang. Kalau zaman sekarang ART masih bisa dibawa kemana-mana ya. Kemarin aja ART-nya Gigi sama Raffi dibawa itu kondangan ke Pak Jokowi, dia sampai aduh senengnya luar biasa kayak gitu. Zaman sekarang dulu boro-boro
Kalau majikannya kedinginan, dia suruh tidur, kakinya majikan ditaruh di badannya itu budak. Gak ada harapan sama sekali. Tetapi budak itu, walaupun dia gak punya apa-apa, dia menjadi orang yang tertawan. Dia ada Allah Israel di dalam dirinya. Itu cukup bagi dia. Dan ketika dia melihat bosnya seperti itu, dia ngomong, Pak Bos, begitu ya, kalau mungkin bahasa sekarang, di Israel itu ada seorang nabi. Bapak ke sana, siapa tahu dia bisa menyembuhkan Bapak. Kalau bahasa saya, kalau di Alkitab, di sana ada Israel, Allah Israel, dia bisa menyembuhkan Bapak. Loh, lah namanya Naaman, kok bisa percaya sama budak yang masih kecil? Orang itu panglima yang hebat. Kok bisa percaya? Kadang kan kita sama anak kecil, Allah omongan rek cili aja kok dipercaya. Kadang kita gitu ya, kita nggak mempercaya omongan anak-anak kecil. Anak kecil tuh nggak dianggap. Kalau kita juga sebagai anak-anak, alah mah gini-gini lah, gak usah lah, mama ini lebih pengalaman daripada kamu, papa ini lebih pengalaman. Kalau kita misalnya ngasih usulan sama papa, bisnisnya lagi gimana Pak, bisnisnya dibuat kayak gini aja Pak, gini-gini, papa ini loh lebih pengalaman daripada kamu. Kadang kita nggak dianggap, ya toh, karena kita anak kecil, omongan kita nggak dianggap. Belum banyak makan asam garam, gak usah ngomong-ngomongin papa lah, udah gak usah, udah kamu kuliah aja yang bener, gak dianggap. Sering kali seperti itu, yang muda ini gak dianggap omongannya. Apalagi ini yang namanya budak, tawanan lagi, gak ada harga dirinya, gak ada nilainya hidupnya. Tetapi ketika dia ngomong, kenapa Naaman bisa percaya? Karena kuasa perkataan, omongannya itu gak asal ngomong. Ada apa? Ada terang Tuhan di dalam hidupnya. Ada kuasa. Nah, kalau kita ada Yesus di dalam hidup kita, setiap kali kita ngomong, omongan kita itu menjadi jawaban bagi orang. Omongan kita itu jadi obat yang manjur bagi orang. Ketika ada teman kita yang susah, dengan kata-kata kita bisa menguatkan. Jangan langsung, alah kamu emang dari dulu ya kayak gitu, ya udahlah, udah gak usah maju-maju, udah kayak gitu aja. Orang yang punya terang Tuhan, dia melihat teroris bisa jadi misionaris. Wah, keren itu ya. Kita tahu siapa Saulus. Itu teroris kalau zaman sekarang gitu ya. Dia membunuh anak-anak Tuhan. Orang-orang itu diseretin, dibawa untuk dimasukkan penjara. Bahkan Stefanus pun mati di depan Saulus. Teroris itu Saulus kalau zaman sekarang. Tetapi ketika dia terima terang Tuhan, yang namanya teroris bisa jadi misionaris. Orang yang punya terang Tuhan, dia melihat kupu-kupu di dalam kepompong. Kepompong itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menjijikkan, yang menggelikan. Tetapi kita bisa melihat di dalam situ ada kupu-kupu yang indah. Itu kalau ada terang Tuhan. Makanya budak Naaman, dia melihat Naaman itu bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pribadi yang perlu ditolong, sebagai pribadi yang perlu kenal Allah Israel. Makanya dia ngomong. Dan yang luar biasa, Naaman bisa dengar loh omongan gadis itu. Naaman ngomong ke rajanya dan akhirnya dia berangkat. Dan kita tahu Naaman akhirnya apa? Sembuh. Karena apa? Karena ada gadis ini. Dia jadi perantara. Dia memperkenalkan apa yang ada di dalam dirinya, diperkenalkan. Walaupun namanya nggak dicatat. Ada yang tahu nggak siapa nama gadis itu? Ada yang tahu? Namanya Yemi mungkin. Atau namanya John. John kan laki bu, ini kan perempuan. Namanya Maria mungkin. Nggak dicatat. Namanya nggak dicatat. Tetapi sekalipun namanya nggak tercatat, tapi dia sudah membawa Naaman ketemu Yesus. Jadi kalau kita membawa orang, nama kita nggak dicatat, nggak dikenal pun nggak apa-apa. Orang nggak kenal kita, kita dilupakan, nggak usah terus marah. Dia itu nggak inget ya siapa aku. Dulu yang buat aku terkenal tuh kan, dulu yang buat dia terkenal tuh kan aku. Yang membuat dia sukses kan aku. Kenapa sekarang dia lupa? Seringkali kalau nama kita nggak diingat, kita marah, kita ngambek.
Padahal kan aku. Kenapa dia lupa? Nah, itu seperti itu. Tapi gadis ini, budak ini, walaupun namanya nggak dicatat, tetap namanya budak gadis, nggak masalah bagi dia. Yang penting ada orang yang percaya dan ketemu Tuhan. Nah, buat kita semua kalau nama kita nggak diingat orang nggak apa-apa. Apa sih artinya nama? Orang lupa kita nggak apa-apa, yang penting dia ketemu Yesus melalui kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak lama-lama ya. Kalau kelamaan nanti lupa semua yang kita dengar hari ini. Yang kedua, orang yang ada di dalam terang, hidupnya itu harus jadi jawaban bagi dunia. Dunia ini banyak pertanyaan sekarang ini. Gimana ya nanti tahun 2023? Apakah kita masih bisa hidup, bisa survive, bisa enak, atau semakin berat? Banyak pertanyaan, sakit penyakit akan muncul lagi, ekonomi semakin gak karu-karuan, keamanan semakin gak bisa dipertahankan, di mana-mana ada kerusuhan, ada gempa, di mana-mana membuat kita takut. Beberapa waktu yang lalu di Bali itu gempanya berkali-kali, anak saya tinggal di Bali, ada satu hari kalau dicatat, kalau kita lihat di Google atau apa itu sampai 60 kali. Yang dia rasain itu ada beberapa kali begitu ya. Dan dia ngomong baru gempa, sebentar lagi gempa lagi. Jadi nggak ada yang nyaman, aman di dunia ini. Semua mengalami ketakutan, kekhawatiran, masalah. Dunia membutuhkan jawaban. Saudara dan saya hadir di sini. Itu menjadi jawaban bagi dunia. Kita kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita sebagai pelajar, yuk jadi berkat bagi teman-temanmu. Jangan jadi masalah di sana. Kalau kita sebagai pekerja, jadilah berkat di sana. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibu rumah tangga kita bisnismen, jadilah berkat di sana. Esther, kalau tadi itu kan budak, saya menyinggung perempuan-perempuan. Yang pertama Maria memberikan kandungannya, sesuatu yang berharga. Kedua budak yang masih kecil, orang rendahan, gak dipandang, tapi dia dipakai juga oleh Tuhan. Yang ketiga Esther, kita tahu Esther adalah yatim piatu. Dia juga tawanan, yatim piatu. Tetapi dia diambil oleh Mordekai, pamannya. Singkat cerita kalau kita baca di Esther, itu ada Raja Ahasveros. Waktu itu dia ngadakan acara yang luar biasa, istrinya mau ditampilkan tapi istrinya nggak mau, Wasti. Akhirnya Wasti dipecat dan dalam perjalanan akhirnya Esther yang diangkat menjadi ratu. Nah, ketika bangsa Yahudi mengalami masalah yang berat karena waktu itu mau dihabisin oleh seseorang yang namanya Haman, Mordekai ngasih tahu. Dan Esther ngomong, saya ini udah 30 hari nggak dipanggil oleh Raja Ahasveros. Jadi kalau raja berkenan kepada seseorang, dia mengulurkan tongkat emasnya, orang itu bisa menerima, orang itu bisa hidup. Tapi kalau raja gak berkenan, orang itu mati. Aku ini udah 30 hari gak dipanggil. Tapi statement Esther luar biasa, kalaupun aku mati, biar gak apa-apa, demi bangsanya. Esther punya kedudukan tinggi, tapi dia gak lupa akan bangsanya. Esther punya kedudukan yang luar biasa sebagai ratu, tapi dia juga memikirkan bangsanya. Nah kita, kalau kita sebagai bos saat ini, jadilah berkat di sana buat karyawanmu. Yang rendah juga bisa jadi berkat, seperti budak tadi, yang tinggi kedudukannya, seperti Esther juga bisa jadi berkat. Jadi kita mengerjakan bagian kita dimanapun kita berada, kita mengerjakan bagian kita. Yang penting saudara, ketika kita mengerjakan bagian kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Ayat yang terakhir, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Kita buka ya bersama-sama Bapak Ibu. Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kita baca bareng-bareng aja ya. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Yesaya 41 ayat 10, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Untuk tahun depan, sekalipun dunia ngomong macam-macam, percayalah bahwa Tuhan sudah ngomong jangan takut, aku menyertai. Kalau yang menyertai itu Tuhan, kenapa kita masih takut? Kalau saat ini mungkin kita takut, pegang ayat ini, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang. Kalau kita ada keraguan gimana nanti tahun depan? Tuhan itu Allah kita. Kalau Tuhan itu Allah kita, kenapa kita masih takut? Kenapa kita ragu? Mungkin tahun ini kita banyak mengalami kegagalan. Mungkin kita mengalami masalah di keluarga kita, bisnis kita. Mungkin kita mengalami sakit penyakit. Saya ini sakit berkali-kali di tahun ini. Terus-terusan. Habis lutut saya jatuh, retak. Saya harus di rongsen MRI. Enggak cuman habis itu. Berapa bulan kemudian leher saya. Lehernya kayak kecetet, enggak tahu ada masalah kayak gimana, sakitnya luar biasa. Harus rongsen lagi, ke dokter lagi terus. Habis itu belum selesai, masih dalam tangan saya ini, tangan saya sampai sekarang ini kayak mati begitu ya. Apa yang bisa saya lakukan? Ya udah, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap proses yang Tuhan beri. Kaki sini sakit, leher sini rasanya minta ampun. Wah, sakitnya luar biasa. Tangan. Apa yang bisa saya lakukan? Terima kasih Tuhan untuk proses. Biar aku terus jadi berkat di tengah-tengah sakitku. Ketika saya sakit, saya dapat lagu. Saya bagikan kepada teman-teman saya yang sakit. Dia dikuatkan. Kadang Tuhan pakai ketika kita lagi punya masalah. Di situ Tuhan banyak bicara buat kita. Tuhan sayang buat kita, sehingga Tuhan kasih kita sedikit masalah supaya kita kembali kepada Tuhan. Kita ingat apa sih yang bisa kita kerjakan buat dunia ini. Gak usah jauh-jauh buat dunia yang jauh, buat sekitar kita aja, di kampus kita, di sekolah kita, di tetangga-tetangga kita, di kerjaan kita, sehingga mereka melihat terang melalui kehidupan kita.